sore hari ini Anda mendengarkan inspirasi dari Mama Luna, owner dari Roti Taeng yang juga berjuang dan siap berkompetisi di pasar yang luas ya, apalagi pasar bakery gitu ya. Ngomongin soal pandemi juga tadi sempat kepotong ya, akhirnya tidak mem-PHK karyawan dan memilih untuk stop produksi 2 bulan full, nggak ada sama sekali. Berarti nggak ada pemasukan saat itu. Tapi untungnya bisa survive dan mempertahankan karyawan yang sampai sekarang masih ikut ya. Masih ikut. Keren. Nah di masa pandemi itu juga memang kan banyak perubahan ya. Orang bilang ya ini new normal gitu. Kita merasakan kenormalan baru, dan normal juga melihat banyak sekali industri rumahan yang lahir gara-gara pandemi. Orang yang sebenarnya tidak jualan jadi jualan. Semua ya kan? Orang jualan. Iya, yang tadi bisnisnya apa jadi bisnis apa sekarang ya kan. Nah, Mama Luna sendiri gimana nih strateginya untuk memasarkan produknya dan sampai sekarang juga bisa bersaing karena mengingat banyak sekali home industri, apalagi industri bakery. Ini sesuai dengan pertanyaan Dian Mega Savitri di YouTube channel kita. Boleh? Oke. Tipsnya saat itu ya, karena memang betul-betul pandemi ini adalah sebuah momentum pergeseran lifestyle kalau saya bilang ya. Dari apalagi ini betul-betul jadi pelajaran untuk saya yang memang 90% pasar saya adalah pasar offline di toko-toko. Jadi waktu itu kami juga ikut mengadopsi apa yang orang lain lakukan, penjualan online. Kami maksimalkan di situ. Jadi kami mulai berproduksi saat itu. Di pikirannya begini, kita tidak bisa tutup terus. Tidak mengapa, margin profitnya tipis ya, kecil. Asalkan ovennya nyala, mixernya bunyi, karyawannya kerja, mereka bisa gajian. Seperti itu. Nah, jadi kami penjualan online memaksimalkan itu. Kami juga menambah produk baru yang sekira orang kan di rumah semua tuh. Otomatis mereka butuh cemilan kan. Kami mulailah produksi semacam donat, roti-roti manis. Karena kalau roti tawar ini kan punya segmentasi pasar sendiri. Dan image-nya itu roti tawar ya hanya untuk sarapan. Ya, di kebanyakan kepala orang kan. Karena memang bukan culture kita untuk makan roti. Kita hanya makan nasi sebenarnya sebagai karbohidrat itu. Ya, jadi kami memang menambah cemilan, varian cemilan. Akhirnya banyak varian baru yang muncul juga. Jadi saya maksimalkan di promosi untuk penjualan online, dan alhamdulillahnya peristiwa itu menambah juga menyerap juga daya tenaga kerja baru. Kami mulai merekrut kurir. Kami juga bermain reseller pada saat itu sampai sekarang pun. Ya, jadi hal yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Gara-gara pandemi lahirlah inovasi baru. Orang PHK karyawan ini merekrut orang gitu, buka lapangan kerja baru. Wah, keren. Tapi ada nggak sih dari yang ada di depan kita ini salah satunya yang hadir karena pandemi? Yang mana? Yang ini? Oke, ini apa? Itu namanya roti sisir. Isinya coklat keju. Oke, bukan pisang. Bukan pisang. Pisang sebentar lagi mau launching. Oh, wow. Ini saya tadi melihat dari pandangan pertama melihat ini, oh isi pisang ini karena model-modelnya seperti itu ya. Tapi ternyata ini adalah roti sisir isi coklat keju. Yang lahir karena pandemi, smart listener. Tuh kan, bukan selamanya pandemi itu harus kusut mukanya, harus mengkerut keningnya, harus semuanya negatif, lesu, ekonomi apa segala macam. Buktinya salah satunya Roti Taeng. Ada banyak inovasi yang lahir karena pandemi. Ya, bikin aja apa yang bisa dibikin gitu. Tapi tetap harus memperhitungkan jangkauan jualnya. Jangan sampai HPP-nya juga dihitung ya. Oh, tentu saja. Hitung dengan cermat semua. Gitu ya. Oke. Selain roti sisir apa lagi? Roti sisir saya untuk produk yang langsung makan, siap santap. Ini ada roti kasur. Ini yang lama sih, mungkin sudah 5 tahunan
yang ini. Oh, Kalau yang ini oke. benar-benar anak pandemi itu. Oh ya, anak pandemi. Tapi penerimaan pasar dengan produk baru ini seperti apa? Alhamdulillah. Mhm. Kami kan sebenarnya masih tes pasar begitu kan ya. Ini kalau di satu sama masuknya sekitar 70 pack sehari. Sehari. Dan itu continuous tiap hari. Langsung habis berarti. Habis, alhamdulillah. Wow, keren dong. Berarti antusias pasar juga sangat-sangat Penerimaannya bagus. bagus sekali. Ya kan responnya menerima produk Ya. baru ini. Wah, keren. Kamu beruntung nih anak pandemi. Dan di sosial media saya, Mhm. kalau orang lihat fotonya ini, Mama Luna kenapa itu tidak pernah diiklankan? Aha. Kenapa saya baru lihat itu roti model itu tak? Mm-mm. Kenapa tidak ada di toko A? Kenapa tidak ada di toko B? Saya belum semua. Tidak semua harus kita lakukan Ya. Bersamaan bersamaan gitu ya. dan terburu-buru. Step by step. Harus step Dan by diiklankan saja habis. Bagaimana kalau diiklankan? Yes. Itu kan kita harus Ya, ya, kembali lagi melihat internal kita siap atau tidak. Aha, jangan sampai Ya. permintaan banyak ternyata kita Tidak bisa produksinya tidak kewalahan. mendukung. Bener. Ya, jadi yang seperti saya bilang di awal, kalau berbicara usaha bakery itu tidak bisa kita satu. Semua harus Ya, ya. karena 5 unsur bisnis itu berkaitan semua dan berkaitan berjalan semua. beriringan. Iya, gitu mungkin ya, nggak ada yang usaha lain timpang. juga seperti Aha, itu ya. aha. Tapi bakery memang sensitif sih kalau saya Iya, bilang. iya, Memang iya. butuh extra care. Harus butuh. Dan salah satunya sekarang juga pasar online-nya sudah berjalan dengan sudah baik. berjalan dengan baik. Sebelumnya offline doang, sekarang jadi Karena online kepikiran, juga. sudah Tapi- enak kan, Mbak? Tapi online-nya berarti lebih banyakan mana nih? Offline atau online nih omsetnya? Kalau sekarang ya tetap offline. Aha. Tapi setidaknya grafiknya sekarang sudah tidak terlalu jauh. Oh, oke. Iya. Baik. Nah, ini kan bisnis itu butuh perhatian khusus ya. Yes. Butuh perhatian lebih. Ada orang bilang seperti ini, saya mau jadi pengusaha deh, mau jadi pebisnis deh, nggak diatur-atur waktuku sama perusahaan. Yes. Bukan Kak budak perusahaan yang datang pagi pulang sore begitu terus. Begitu terus. Saya mau jadi pengusaha deh yang punya Yes. kebebasan waktu gitu ya, dan Ya. kebebasan finansial. Oh, Tapi nyatanya kalau pengusaha nggak ada 24 jam. ya Ya nggak betul. sih? Waktu 24 jam nggak cukup. Tidak cukup. Saya Malah nggak ada selalu waktu bilang sama sekali di untuk media istirahat ya? jatuh saking Mhm. seriusnya saya. Saya selalu bilang di media sosial saya, waktu 24 jam seolah itu tidak cukup untuk saya. Mhm. Di mana saya harus membagi peran saya sebagai Nah itu dia. Hmm. Bagi perannya seperti apa? Ini kan harus benar-benar difokusi nih. difokusin. Beruntungnya saya ya, Mhm. karena suami saya itu mendukung di operasional. Mhm. Jadi kami membagi tugas. Dia operasional, saya Produksi. marketingnya. Oh marketing, oke. Jadi Operasional masuk produksi ya. Yes, Siap. masuk produksi. Jadi saya tidak lagi terbebani dengan pekerjaan di produksi, demikian pula suami saya. Mhm. Dia tidak usah lagi memikirkan ini barang iklannya seperti apa, jualnya di mana. Mhm. Itu tugas saya. Mhm. Beruntungnya saya seperti itu. Jadi memang ya untuk membuat sebuah usaha itu bisa bertumbuh, kita butuh yang namanya support system. Mhm. Kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Sendiri, benar. Ya, kita tetap butuh Mhm. support system Berarti itu. istilahnya suami bagian internal nih, Mhm. Mama Luna eksternalnya gitu ya. Manajer keuangan Mama Luna juga. Oh bukan saya, ada admin saya. Oh ada adminnya. Iya ada admin. Bahaya kalau Bahaya saya Mbak. kalau itu juga. Bahaya. Respon keluarga seperti apa? Respon keluarga Sampai alhamdulillah. sekarang melihat perjalanan Roti Taeng dari dulu sampai sekarang Ya. berkembang pesat udah 11 tahun. Jangankan keluarga, yang kenal dengan saya saja bangganya luar biasa. Oh, saya juga bangga dengar ceritanya. Teman saya itu Ya, ya, Mama ya, ya. Luna yang punya Roti Taeng. Kalau dulu bukan temanku itu. Bukan temanku naik mobil pickup Sekarang- antar roti. Sekarang temanku itu. Berubah ya dunia. Berubah. Oke, kita akan kembali melanjutkan di sesi selanjutnya. Jangan Terima kemana-mana.